Selamat datang di Cuan Community IHSG. Hari ini lanjut menguat ya, menguat 0,9%, tutup di 7040.16, berhasil ke 7000-an akhirnya. Ya, higher low candle-nya menyisakan shadow atas. Dan ingat tetap waspada ya. Seperti yang diharapkan di minggu ini berhasil nyamperin 7000. Mudah-mudahan masih bisa lanjut dikit-dikit lah ya. Ya seenggaknya ini udah dekat belum sih? Oh, kalau ini udah. Ya, ke 7100 sekian, 7200 mudah-mudahan masih bisa disamperin, terutama di 7200-an itu sih harapan saya ke situ. Tapi besok hari Jumat. Nah, besok hari Jumat terus minggu depan itu nggak ada libur, minggu depannya ada libur lagi ya. Maksud saya adalah kalau di minggu depan ternyata ada tanda-tanda bearish reversal atau malah mungkin besok ada tanda bearish reversal, itu hati-hati karena ini Mei. Secara statistik kalau kita lihat di time frame monthly juga bulan Mei beberapa tahun terakhir merah ya. Jadi hati-hati, batas yang perlu diwaspadai adalah 6800. Kalau dalam waktu dekat ke depan ini ke bawah 6800, apalagi 6812 tepatnya, ini pullback terakhirnya soalnya, apalagi kalau close-nya di 6800 atau lebih bawah, itu merah tuh di candle monthly-nya, dia merah. Kalau tutup di 6800 saja itu merah, 6800 bulat ya, apalagi lebih bawah itu. Jadi level yang dipantau di 6800-an ya. Sementara ini sentimen yang muncul di luaran ya masih positif lah ya. Si Trump masih damai, belum ada kejutan yang menghebohkan, tapi tetap hati-hati aja. Dan tetap ada yang kasih cuan juga sih ya. Maksud saya adalah hari ini tadi marketnya lagi naik, terus beberapa sahamnya juga kasih cuan. Si Bumi tadi sempat di spill kalau dia lagi OTW ke target TP1 di 138. Jadi mudah-mudahan bisa lancar ke sana. Buat yang fast trade mudah-mudahan udah pada jualan hari ini tadi ya. Buat yang besok lagi incer, ini bisa buat fast trade juga. Di time frame intraday selama nggak ke bawah 118 ya oke aja. Jadi boleh incer area belinya ya sedekat mungkin dengan 118 berarti ya. Mungkin di 120, 122, 123 siapa tahu disamperin kalau misalnya minat pengen dibeli buat fast trade dulu. Tapi ini ada peluang lanjut ke 138 target TP1 dari setup yang kebentuk ya. Next ada Pegeo yang juga happy cuannya adalah ini buat yang masih simpen dari modal 745. Cuannya luber sih, karena hari ini tutup menguat 10,8% di 1080. Dia ngelunasin target full cycle dari setup dominant break di bulan Maret. Jadi selamat, happy cuan buat yang masih punya Pegeo. Dan jangan lupa jualan, jangan lupa take profit. Boleh TP sebagian dulu misalnya, karena ini adalah area order block ya. Boleh TP sebagian dulu, boleh. Ini order blocknya sekaligus valid nih di 1110. Jadi kalau berhasil breakout sih bagus. Jadi boleh TP sebagian dulu, boleh sisanya pasang elite sell. Elite sell di mana paling bawah, di bawah lo hari ini itu sih udah banyak banget sih, di bawah 980 itu banyak. Jadi saya akan pilih mungkin elite sell-nya itu di, nah ini 15 menit sebelumnya ada inside bar di 1020. Jadi di bawah 1040 lah, ke bawah 1040 ini mostly ada ini si RSI-nya nekuk ke bawah 70 juga sih. Jadi boleh pasang elite sell, atau kalau mau nungguin closing di bawah 1060, di bawah 1040 aja lah ya. Closing di bawah 1040 ya exit. Itulah kurang lebih kayak gitu si Pegeo-nya. Sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Masih ada beberapa. Pertama ada Saratoga, masih di dalam watchlist. Kenapa masih? Karena si Saratoga ini saya masih nunggu di area bawah ya. Yang pertama, skenario pertama tetap yang kemarin, yaitu nunggu di 1450 dan 1400-an kecil lah ya. 1400 lah. Stop loss di bawah 1205. Tapi nih kalau ternyata besok naik ke atas 1655
buat yang mau buat yang minat pengen beli boleh. Stop lossnya nggak perlu terlalu bawah, stop lossnya cukup di bawah 1565. Itu sih targetnya tetap di TP1, target TP1 ada di 1990 tuh ya. Ini masuk watchlist masih tetap. Kemudian KKGI nya juga harusnya udah pada punya barang, karena sebelumnya pernah ada strategi yang ada di rekomendasi. Terakhir juga ada lagi strateginya waktu di area beli di 388, maksudnya di 388 ini juga masih ada di area beli. Jadi buat yang minat dan belum punya barang nih mau dibeli silahkan. Stop lossnya di bawah 358 dan target TP1 ada di 478. Kemudian si Pegas, nah ini strategi terakhir yang muncul, beli ngantri di 1645 ya, stop loss di bawah 1595 dan targetnya ada di 1830. Itu target TP2 dari setup yang terakhir muncul. Mudah-mudahan sih bisa ke sana. Jadi jagain 1595 nya aja. Selama nggak ke bawah itu sih aman lah ya di hold. Kalau turun ke bawah 1595 saya pilih ngantrinya 1500. Ya kalau kecuali kalau mantul di 1545 atau 1550 baru enak dibeli maksudnya. Next ada Cimori, lanjut naik ya, menguat 2% hari ini, tutup di 4490. Higher low candlenya kemarin doji, hari ini higher low bagus. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 5100-an ya. 5125 5150 target TP1 nya. Dan disimpan dulu buat yang udah punya barang. Kemudian berikutnya ada HRTA. Hitungannya ini masuk area beli dari strategi yang pernah muncul sih. Buat yang udah punya barang jagain aja stop lossnya di bawah 550 ya. Kalau misalnya minat pengen beli, buat yang belum punya ya ini boleh dibeli sih. Stop lossnya di bawah 550 aja, karena kalau turun bawah 550 berarti ini inducement diambil dan ada peluang turun lebih dalam sih. Ngetes 500 mungkin ini ada gap ya, belum dites, jadi di sekitar 500 itu. Kemudian yang berikutnya ada TSPC yang hari ini tutup sama persis dengan penutupan kemarin di 2490, tapi masih aman disimpan nih buat yang udah punya barang ya. Stop lossnya di bawah 2410, jadi selama nggak ke bawah 2410 ya aman aja disimpan, hold aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan lancar ke target TP full cycle di 2720 itu sih ya. Dan beberapa hari ini indeks atau IHSG naik itu juga didorong atau ditopang oleh saham-saham banking juga ya. Ini saya mau bahas si saham-saham bankingnya buat warning juga kalau misalnya nanti lihat ada sesuatu atau ada tanda-tanda bearish reversal di saham-saham ini nih, terutama dalam waktu dekat ke depan, entah besok atau di minggu depan. Nah, pertama BBCA. Si BBCA ternyata hari ini tutupan bikin doji candle, tutup di 9275 sama dengan penutupan hari sebelumnya, dan lagi ada di area order block. Ini order blocknya cukup strong karena ada sweep liquidity-nya, ada imbalance dan belum dites. Areanya lagi ada di extend TP1. Jadi kalau misalnya lagi pegang barang dan niatnya untuk trading, nah batasnya itu atau level yang dipantau di 8900 lah ya. Kalau ke 8900 lagi exit dulu nggak apa-apa kalau untuk trading. Misal belinya di 8000-an atau di bawah itu. Tapi kalau misalnya belinya untuk disimpan ya udah simpen aja, nggak masalah. Itu sih. Cuman kalau ini BBCA turun ke bawah 8925 ke 8900 atau lebih bawah, berarti ada peluang terkoreksi nih ya. Sedangkan si BBCA ini kan juga saham yang bobotnya cukup gede ke IHSG. Ada kemungkinan juga si IHSG-nya juga ada tanda-tanda reversal gitulah. Jadi bisa jadi warning juga nih si BCA. Kemudian Bank Rakyat naik memang hari ini, tadi sempat dibahas di live pagi di Instagram ya, live Instagram pagi tadi. Kalau si BRI lagi OTW target TP1 di 4300-an, 4310, 4320 lah ya. 4310 udah dicolek nih. Levelnya di sini sih 4315 ya, tengah-tengah sih. Kalau kita anggap 4310 udah di tes, udah disamperin ya sah-sah aja. Dan ini juga lagi ada di area yang penting ya, ini strukturnya masih downtrend. Selama nggak breakout 4380 maka strukturnya belum berubah, masih turun, masih downtrend. Kecuali breakout 4380 ya strukturnya udah nggak downtrend, sudah cukup enak atau lebih menarik lagi untuk diperhatikan si Bank Rakyat. Sebelumnya pernah beberapa kali disebut
lagi di area 3.600-an ya, ini area beli, boleh dibeli gitulah. Tapi ya begitulah ya. Kemungkinan di sini pada fear-nya lagi atau masih gede. Tapi oke lah. Kalau misalnya nunggu trennya kebentuk atau strukturnya berubah dulu jadi nggak bearish, nggak downtrend, ya sah-sah aja sih. Itulah ya, tetap waspada aja. Ini level yang dipantau ada di pullback terakhirnya jauh lagi dari swing terakhir naik, ada di 3760 ya. Jadi ini pantaunya di sekitar 4090 aja, 4100-an. Kalau ke area itu lagi siap-siap ya exit. Terutama kalau ada tanda-tanda rejection di area sekarang ini nih 4300-an. Hari ini kan shadow atasnya cukup pendek nih. Jadi kalau besok muncul candle yang shadow atasnya panjang, misalnya shooting star kah atau ya doji kah yang dengan shadow atas panjang atau apapun itu yang menunjukkan pola bearish reversal atau rejection, bagi yang tujuan belinya untuk trading si bank rakyat boleh dipertimbangkan untuk exit dulu, itulah ya. Kecuali breakout 4380. Dan ketika breakout 4380 pun di atasnya itu masih ada area yang harus diperhatikan ya. agak tricky sih memang. Agak atas ternyata ya, di sekitar 4940 ya. Berdekatan lah, mepet dengan target TP2, berarti ke 4905.000 kalau breakout 4380. Next ada Bank Negara yang hari ini juga menguat 3%, tutup di 4500. Tadi pagi sebenarnya udah dibahas. Kalau si Bank Negara ini gampang-gampangnya perhatiin dua level ini nih, 3610 dan 4880. Breakoutnya yang bukan breakoutnya sih, harapannya breakout 4880 ya, biar lebih enak. Tapi hati-hati juga karena ada order block yang cukup strong di sini, area supply yang sangat mungkin untuk jadi area resisten ya, di sekitar 5100-an, 5175, 5050, 5100-an. Itu sih. Itu high validnya di 4880. Ini strukturnya masih downtrend, masih turun. Selama nggak naik breakout 4880 ini strukturnya masih turun nih. Tapi juga selama nggak turun tutup di bawah 3610 sorry. Selama nggak turun dan tutup di bawah 3610 ya ini masih nggak ada tanda untuk nerusin downtrend gitu. Perlu dicatat, meskipun nggak ada tanda nerusin downtrendnya belum berakhir ya, belum ada tanda downtrendnya ini sah berakhir. Itu poinnya. Jadi buat yang punya barang dan tujuan belinya untuk trading, level yang dipantau 4060, 4000 sih. Hati-hati kalau ke bawah itu lagi. Ya, kemudian Bank Mandiri nih terakhir ya. Nah, si Bank Mandiri hari ini emang naik 5,4%, tutup di 5325. Bagus naiknya, sebelumnya juga ada setup. Tapi yang jadi perhatian saya adalah dia ngetes area order block di sini. Order blocknya kebentuk dari si doji ya. Strukturnya juga masih downtrend, jadi hati-hati. Kalau dalam waktu dekat di minggu depan atau mungkin Jumat besok ada tanda rejection yang cukup clear setelah ngetes area ini nih, area pink ini nih. Jadi siap-siap jualan buat yang belinya untuk trading gitu ya. Pullback terakhir dari swing naik ini masih agak jauh soalnya di 4750 ya. Ya, kalau gampangan ngomong balik lagi atau tutup di bawah 5200 lagi itu nggak enak sih. Apalagi tutup di bawah 5150 ya, itu kurang enak buat si Bank Mandiri. Jauh lebih enak kalau berhasil breakout 6300, itu adalah high validnya dan akan berpeluang ke area 8000-an, 8050. Ini adalah target full cycle dari setup yang kebentuk. Peluangnya cukup gede ke 8000-an kalau berhasil breakout 6300. Itu ya. Tapi balik lagi, ini kan strukturnya downtrend nih. Meskipun downtrend ya, selama nggak turun dan tutup di bawah 4250, belum ada tanda yang sah atau cukup clear yang menunjukkan ini lanjut downtrend. Anggap aja bikin range sideways, cuma hati-hati di area 5400-an ini ya. Sangat bisa jadi resisten nih. Kalau kita lihat di sebelah kirinya lagi, nah area ini nih. Ya, ini area support yang di breakdown kemudian jadi resisten dan hari ini dites. Jadi hati-hati ya. Bukan nakut-nakutin, tapi stay safe dulu aja. Bulan Mei nih, rumor sell on May and go away. Sementara sampai
tahun kemarin bulan Mei-nya masih merah. Apakah hari ini merah? Hari ini lagi. Tahun ini bulan Mei-nya merah lagi di candle monthly-nya? Nggak tahu ya. Tapi secara statistik kan selalu merah. Jadi siap-siap aja. Kalau ada kesempatan untuk sell on strength, dimanfaatkan buat yang lagi trading. Kemudian lanjut kita bahas apa nih? Saham yang di request. Nah, saham yang di request ada di kolom komen. Yang di request ada 2 sebenarnya, tapi satu saham udah dibahas tadi ya. Jadi tinggal satu nih, sisa satu, yaitu Tugu. Si Tugu setelah, pertanyaannya Tugu gimana setelah ex dividen ya. Jadi ceritanya kalau kita lihat dari sisi teknikal, pertama strukturnya turun nih, downtrend. High valid di 1085, kemarin sempat ditembus tapi gagal tutup di atas 1085, jadi level atau konfirmasi change of karakternya geser ya ke 1100, harus breakout tutup di atas 1100 baru si Tugu ini strukturnya berubah, udah nggak downtrend lagi. Nah, kalau misalnya pengen beli enaknya di mana, saya akan pilih area yang cukup low risk, yaitu di area favorit level pre-entry dan entry 920 dan 885 lah ya. Dua level itu boleh dibagi 2, stop lossnya kalau tutup di bawah 860 gitu sih. Dan targetnya saya akan mencukupkan dulu di target TP1, yaitu di 1046 ya. Situ 1046. Kok 46 sih? 45, sorry. 1045. Jadi ya sementara mungkin kayak gitu ya. Kalau misalnya udah punya barang dan masih hold, saya harap floating profit sih punya barangnya. Jadi bisa pasang elite sell di bawah 960, mungkin di 955 atau 950. Jadi kalau ke bawah 960 exit dulu, nungguin di agak bawah gitu sih ya. Kalau baru mau beli, saya akan pilih ngantri di 920 dan 885 dengan target sekitaran gap ini sampai 1045. Itu sih stop lossnya ya kalau tutup di bawah 860, meskipun bukan satu setup yang saya suka ketika ada setup dan nggak nyamperin area pre-entry atau level pre-entry dan entry, tapi dia langsung ngetes area premium, yaitu area yang deket atau bahkan sempat ngetes si high validnya, kemudian ada rejection. Agak gede kemungkinannya dia ngetes atau nge-swing agak bawah dulu, mungkin ngetes 900 bulat atau malah mungkin ngetes 860. Tapi yang jelas kalau mau langsung antri, misal saya ada di posisi yang harus antri antri beli gitu ya, saya akan pilih 2 level ini sih, 920 dan 885 itu ya. Stop lossnya kalau closingnya, saya pilih closingnya kalau ini, closing tutup di bawah 860. Itu sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Jumat 16 Mei 2025 ya. Ada 2 saham dulu lah ya, 2 saham dulu. Bapak Ibu bisa masukin watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order yang ada di aplikasi Bapak Ibu masing-masing. Yang pertama BMTR. BMTR hari ini melemah 1,4%, tutup di 138. Ceritanya sebelumnya ini sempat ada setup dan inducement sudah diambil. Inducementnya di sini nih, 145 udah ditembus, berarti retracement dimulai. Ada peluang dia naik lebih tinggi, paling nggak saya ngincer target TP1 dulu di sekitar 158. Tapi saya nggak mau belinya di area ini, saya pengennya ngantri di 131 dan 124 supaya risikonya nggak terlalu gede, karena stop lossnya di bawah 118 dan target TP1 di 158 bisa bikin kalau dapat barangnya 131 dan 124 bisa bikin risk reward rasionya juga makin bagus. Terus ya, jadi silakan ngantri dua level ini bagi yang minat beli BMTR. Stop lossnya di bawah 118 dan target TP1 ada di 158. Kemudian yang berikutnya ada MAPI. MAPI hari ini melemah 3%, tutup di 1310. Ini saya masih tetap pilih ngantri paling enggak 12.15 atau 12.20 lah ya, dan 11.40 di 2 level itu dengan stop loss di bawah 10.75 ya, jadi 10.70 atau sedikit lebih bawah. Dan targetnya saya mencukupkan dulu di target TP1 yaitu 15.35. Itu sih.
Karena ini si MAPI selama dia nggak tutup di bawah 10.75, maka ada kemungkinan dia bikin range sideways di 10.75 sampai 15.95. Mungkin range-nya menyempit, jadi saya mencukupkan dulu targetnya di 1.500-an, target TP1 ini ya. Itu sih. Itu tadi dua saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga kalau minat. Pakai fitur-fitur smart order yang ada di aplikasi Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebar video ini ke teman-teman yang lainnya jika Bapak Ibu merasakan manfaatnya, biar lebih merata manfaatnya. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.